tentang MRDPC tanggal 7 Mei 2026. Pada pasien ini adalah Nyonya RG, usianya 62 tahun, perempuan, sudah menikah, beragama Islam, alamatnya di Ujung Berung, Bandung, pensiunan guru SMP, pendidikannya S2, dirujuk dengan diagnosis chronic pain plus kontraktur genudestra post-ori femur destra PUD 5 bulan, post TKS 1 tahun. Dokter perujuknya TSS PKF RRSUD Kota Bandung, tanggal konsul 20 April dan tanggal pemeriksaan pada 28 April 2026. Keluhan utama dari pasien ini adalah nyeri pada lutut kanan. Karena perjalanan penyakitnya, nyeri lutut kanan NRS 23 dialami pasien pada saat berdiri lama sekitar 1 jam, berubah posisi dari duduk ke berdiri dan berkurang istirahat. Keluhan yang dirasakan ini mengganggu aktivitas pasien yang saat itu sebagai guru. Lalu pasien memeriksakan diri dan didiagnosa ada pengapuran pada sendi lutut kanannya, disarankan untuk operasi, tapi pasien menolak tindakan dengan alasan belum pensiun. Lalu sehingga pasien menjalani fisioterapi, mendapatkan program terapi laser, US, dan latihan psikal. Pada bulan September 2024, ketika pasien sudah pensiun, nyeri lutut kanan yang memang sudah dirasakan semakin memberat, NRS 34, akhirnya dilakukan operasi total knee replacement pada sendi lutut kanan. Setelah operasi, lutut masih bisa ditekuk sampai 90 derajat dan pasien mampu berdiri 40 menit. Setelah pensiun ini, aktivitas pasien sebagai ibu rumah tangga, masak, mencuci piring, menyetrika, ADL mandiri, dan mobilisasi, pasien bisa berjalan mandiri menggunakan hand quadripod. Pada bulan Desember 2024, terjatuh di kamar mandi, kemudian menjalani operasi ORIF femur destra di rumah sakit swasta di Kota Bandung. Setelah operasi, nyeri dan kaku dirasakan di paha dan lutut kanan, tapi pasien masih mampu melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga dengan durasi lebih pendek ketika berdiri itu 20-30 menit karena nyeri dan ADL-nya mengkiri. Mobilisasi menggunakan hand quadripod, tapi saat ini pasien tidak mendapatkan program rehabilitasi medik setelah operasi. Tahun 2025, pada bulan Januari sampai bulan Juni, pasien merasakan kaku pada lutut yang dialaminya semakin memberat, NRS 3-4 pada lutut kanan. Lalu pasien kontrol kembali ke poliortopedi di RSUD Kota Bandung, direncanakan operasi pada bulan Juli 2025. Pada bulan Juli 2025, pasien menjalani operasi rilis kontraktur gain dexa di RSUD Kota Bandung, lalu rutin menjalani fisioterapi untuk bisa mobilisasi mandiri. Pada Agustus 2025, pasien sudah bisa berjalan mandiri tanpa alat bantu. Adalnya mandiri, nyeri masih dirasakan tapi tolerable. NRS 12 bisa mengerjakan tugas sebagai ERT dan mampu berdiri kurang lebih selama 30 menit. Pada bulan November 2025, pasien kembali terjatuh di kamar mandi karena lantai licin dengan paha kanan membentur lantai, lalu menjalani operasi ORIF kedua di femur destra di rumah sakit Hermina Arsyakani. Nyeri dirasakan NRS 4, terutama ketika posisi paha dan lutut menekuk berdiri lama dan posisi dari duduk ke berdiri. Pasien masih rutin menjalani terapi di RSUD Kota Bandung dikarenakan nyeri ketika berdiri itu cuma bisa sampai 10 menit, aktivitas sebagai IRT-nya terganggu. Lalu pada bulan April 2026, pasien merasakan di lutut semakin kaku dan nyeri NRS 45 dan dirujuk ke instalasi rehabilitasi medik RSAS untuk terapi lebih lanjut. Pasien kedatangan pertama di Polimuscular Rehab. Nggak pernah ada riwayat remove implannya ya? Ada dok, ada dok. Di mana? Bulan. Nah, kalau dari pasien tuh Nggak, di situnya nggak ada. jadi pada saat rilis kontraktur di Juli 2025 ini of Udah nggak pakai ORIF ini ya? Iya, pas Juli 2025 tuh maksudnya nggak ada ORIF. Dilakukan operasinya nggak ada sepeda. Kalau ada remove ORIF belum. Di Nah, terus itu patah lagi gitu ya? Iya, datang dengan nyeri lutut kanan NRS 5 setelah operasi. Pada bulan November 2025, nyeri terutama saat digerakkan dan bergerak istirahat. Nyeri ini disertai dengan keluhan kaku dan baal di sekitar luka operasi.
Pasien mampu berdiri dan berjalan dengan alat bantu, baik di dalam maupun di luar ruangan, sejauh 20 meter, menggunakan quadripod cane sejak 1 tahun terakhir. Setelah vaksin November 2024. ADL mandiri dengan modifikasi saat ini betting dengan posisi duduk. Riwayat penyakit dahulu, Dextra 6 tahun yang lalu, dan riwayat komorbid ada hipertensi terkontrol dengan amlodipin 10 mg. Lewat operasinya pada bulan September 2024, operasi TKR di Rumah Sakit Santosa. Desember 2024, ORF yang pertama di Rumah Sakit Santosa Punjadi, dan bulan Juli 2025, operasi kontraktor di Kota Batu. Pada November 2025, ORF yang kedua di Rumah Sakit Hermina Asmun. Oh, lewat operasi bukan post ori ya, tapi ori. Lewat medikamentosa, minum amlodipin 1,5 mg dan multivitamin 1 kali 1. Nutrisinya nafsu makan pasien baik dan makan 3 kali sehari. Buat fungsional dan aktivitas vokasionalnya sebelum sakit, pasien seorang guru dengan aktivitas banyak berdiri dan ADL mandiri. Setelah sakit, ADL mandiri tapi dengan modifikasi bathing dan toileting dalam posisi duduk. Pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyapu masih dapat dilakukan, namun harus berhenti setiap 10 menit karena nyeri pada kondisi psikologinya, pasien merupakan pribadi yang terbuka ceria dan optimis melakukan terapi, juga mendapatkan dukungan dari keluarganya. Kondisi sosialnya, pasien tinggal dengan 1 anak dan suami di rumah setelah toilet duduk. Berarti udah dong toilet duduk. Berarti udah toilet duduk dia kan? Iya. Kenapa tadi itunya untuk ATL-nya dengan duduk juga? Kan memang duduk. Coba sebelumnya. Nah, itu kan toilet dalam posisi duduk. Ya memang adanya duduk, bukan jongkok. Kondisi ekonominya, kebutuhan sehari-hari dari dana pensiunan pasien dan pasien berobat menggunakan BPJS. Harapannya dari tekanan hilang. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda vitalnya, tekanan darahnya 144/99 mm Rxa, kontrol dengan amlodipin 6 mg, heart rate-nya 100 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, saturasi 98%, R, substitusinya berat badan 40 kg, tinggi badan 150, dari BMI-nya didapatkan 17,8. Pada generalis dan bagus normal, di body structure dari foto kostum terlihat kepala, leher, dan leher netral, bahu sejajar, di torakalnya simetris, pelvisnya sejajar, lutut dan ankle netral, di bagian posterior, kepala, leher, dan skapula netral, torakal lurus, lumbar lurus, pelvis sejajar, femur dan ankle netral. Dari lateral terlihat kepala, leher, dan torakal. Kepala, leher, torakal, lumbar netral, abdomen flat, pelvis netral, knee dan ankle juga. Di dari struktur ekstremitas bawah, area tight sampai gini terlihat deformitas hipotrofi quadriceps dan gastroscoliosis kanan. Ada tampak sak post-op di bagian anterior, lateral, dan medial dextra. Dari feel terdapat tenderness di bagian medial dextra, terdapat sar dengan ukuran di anterior 10x1, di lateral 20x1, dan medial gain 15x1. Terdapat ring dengan adis positif. Ada from full kecuali inflection 0 sampai 20 from and fill yang sisi kanan, sisi kirinya full, inflection 0 sampai 90 firm and fill, sisi kirinya full, dan MMT didapatkan 55 kecuali flexor sisi kanan 1/4 dan deflexor sisi kanan 1/4. Q angle didapatkan 20 dan 15, yang angle didapatkan 15 dan 10. Pada kondisi weight bearing kaki kanan 30 kg dari total berat badannya didapatkan 60%. Leg circumference 3 inch di atas medial tibial plateau, pada sisi kanan 32, sisi kiri 33, lihatannya 1 cm, MTB-nya 32,9, lihatannya 1 cm, dan 5 inch di bawahnya 26, 27. Bisa digedein nggak itunya fotonya?
Sekarnya itu ya. Jadi 2, 3. Oh, jadi nggak di industrial. Itu Iya. kenapa di game ya? Dan Sekarnya kok di game sih? Itu bukan. Hah? Dulu kan skarnya di game itu teh. Skar. Skarnya mana coba? ini Satu. Terus itu Geno. ya, Saya mikirnya Geno di situ ya. Tapi itu Geno itu apa sih? Sendi. Itu masuk Geno atau apa? dan ini Latra Geno gitu ya. Berapa panjangnya coba Latra Geno? kalau yang lateralnya itu ukurannya 15, lateralnya itu 15. Kalau Geno kamu berapa ukurannya? Ada 20, ada 15 ada. Jadi gimana kalau kamu mendeskripsikan gitu, sehingga yang baca nggak lihat foto, oh kira-kira begitu gitu ya. Ya bisa begitu, sebagai star kan, sebagai di star, bisa menggambarkan, mendeskripsikan kan itu kan. Oke lanjut, lalu di panjang gitu kan, panjang gitu. dari biologinya tuh pada tanggal 11 Februari 2026 misalnya dibandingkan dengan langsung 10 November 2025 terpasang lagi di sisi tengah pada tos femur posisi stabil masih tampak fraktur dengan alignment fragment relatif baik, belum tampak pembentukan paus dan saat ini tidak tampak gambaran osteomyelitis. Pasang lagi ngomongnya gitu, Iya, Pak. pasang lagi yang lama ada. Yang Berarti ini bukan jadi ini dong. Yang pasang fiksasi. harus yang pertama. Itu pas. Nggak, saya cuma komentar kenapa lagi gitu. Oh. Terpasang lagi tuh, padahal beda rumah sakit. Iya dong, di beda rumah Terpasang sakit. lagi tuh, Lagi. nggak tahu saya terpasang lagi tuh masih ada terpasang lagi dibanding yang lama gitu atau di remove, tapi kenapa lagi gitu? Apa kamu? Ini lebih pendek ya berarti kan ini. Padahal frakturnya sama gitu tempatnya. Frakturnya sama nggak? Soalnya kita mau di start. Oh, jadi lebih panjang gitu yang sekarang ya. Iya. Ini yang 2026. 2025. Itu 2026 yang berapa baliknya? Iya, emang bulan apa? November 2025. Iya, 2025 kan? Iya. Barusannya tapi 2026. Oh, rasanya 2026. Nah, 2025 nggak pakai ronsen. Nggak ada lah sama nih ya dong. Nggak ada print out-nya. Nggak ada print out-nya. Tapi, ya mestinya mah di ronsen ya. Iya. Mungkin. Awalnya didapatkan normal. Ya, pada proses liganya sih liganya cukup liganya kalau di media lagi pun ada MCL ada pesan serius juga di daerah itu memang ada jadi tekan dan ketika kita akan ya ini fokus spesialitasnya dan itu positif
Iya, nggak apa-apa, posisinya apa. Kalau hanya nyeri-nyeri, sakit spesial. Ya. Lalu pada musculoskeletal band-nya terdapat vein atrium medial genum, NRS. Ya, lanjut aja. Udah, spray. Pada function of cardiovascular, hematological, immunological, dan respiratory system didapatkan pada neuromusculoskeletal and movement related functions of the joint bones. Rom cervicalnya full, ekstremitas atas full, ekstremitas bawah full kecuali flexion 0 sampai 20 from ankle, flexion of plus 90 from ankle, sisi kanan, sisi kirinya full. Keterbatasan rom ini karena tightness quadriceps dan punctular stiffness. Flexion tidak pada ekstremitas atas MT-nya ada bawah didapatkan pada hip flexor misalnya 4 yang flexor sisi kanan hasilnya normal, ankle versus flexor effertor pada motor refleks function, refleks fisiologisnya didapatkan normal, pathological refleksnya tidak ditemukan. Pada birth balance skill didapatkan skornya 44/56, interpretasinya dari psikologi jatuhnya signifikan. Lalu pada function of the skin, protective function of the skin, terdapat scar operasi di bagian distal, femur, lateral, dan medial kanan, dan di anterior genum. Ini foto klinisnya. Saat Indonesia kontak, pasien terlihat cenderung hati-hati, jadi health stride-nya tidak optimal. Lalu pada loading respon terlihat pasien mengurangi pembebanan pada tungkai bawahnya, pada tungkai kanan. Lalu pada fase mid-stance-nya stabilitas terlihat kurang. Untuk membantu keseimbangan, pasien memakai gain. Lalu pada terminal stance-nya terlihat push off-nya pada kanan. Nggak ada tusuknya. Tusuknya nggak ada. Terus ininya juga ya, karena terbatas ya. Jadi, Iya, sebenarnya juga nggak ada. Dari passwordnya juga nggak ada. Jadi play lagi. Ini Pada activity dan participation, laying down mampu, squatting tidak mampu karena keterbatasan sindrom di flexion dextra, pasien tidak bisa kneeling, keterbatasan sindrom pada new flexion dextra juga, sitting standing mampu normal dengan
pada standing untuk maksimal 10 menit. Bending, pasien tidak mampu, shifting ke baris center of gravity, mampu menggunakan quadruped cane. Ini abnormal due to pain pada suprapatellar dextra ketika weight bearing di lower extremity dextra. And then Satu kaki ya, sitting di satu kaki. nggak bisa ditok. Itu satu kaki ya. Sama. Tadi coba lihat. Kan sitting normal dengan apa normalnya? Kiri kan atau dua kaki. Dengan yang kaki kiri dan Iya makanya itu kan jadi catatan mampunya dengan apa. Squatting position, pasien tidak mampu karena terbatasan rom, hip dan knee flexion dextra. Maintaining kneeling position, pasien tidak mampu karena terbatasan rom, hip dan knee flexion dextra. Maintaining standing position, pasien mampu dengan jangka waktu 10 menit. Transferring oneself while sitting, pasien mampu. Transferring oneself while lying, mampu. Walking short distances dan walking long distances, sama menggunakan quadruped cane pada long distance-nya berjalan 10 meter. Ini abnormal karena nyeri pada suprapatellar dextra ketika weight bearing pada lower extremity dextra. Walking on different surfaces mampu menggunakan quadruped cane, begitu juga walking around obstacle juga mampu menggunakan quadruped cane. Moving around using transportation, pasien mampu menggunakan motor sebagai penumpang dan juga mampu menggunakan public transportation. Moving around within the home and around within buildings other than home, moving around outside the home and other buildings, mampu menggunakan alat bantu quadruped cane. Untuk self-care-nya, washing oneself, washing body parts, washing whole body and drying oneself, pasien mampu dalam posisi duduk, caring for body parts, caring for skin, for teeth, hair, for fingernails, and toenails mampu. Untuk toileting juga mampu dan dengan Apa normal? Abnormal. Toileting. ya harusnya Normalnya apa? Kalau kalau karena kan duduk itu dia si posisi knee-nya itu nggak bisa, karena nggak bisa sampai 90 dong. Jadi kalau lama itu dia jadinya pegel juga dong. Nggak bisa lama-lama untuk dia di toilet untuk urination sama defecation ya dong. Jadi kalau misalnya dia harus duduk dalam posisi lama itu harus disanggah dong bagian ininya. Karena kalau begini terlalu lama sekitar 10 menit itu udah mulai pegel rasanya. Punya weight bearing dia. Jadi tapi mungkin yang intervensinya salah dong. Nggak weight bearing dia lebih abnormalnya karena posisi, karena bukan weight bearingnya dong, tapi karena posisi duduknya itu si iya betul dong. Jadi Ya lama itu berapa sih kalau buang air kecil? kalau air kecil sebentar tapi mau verifikasi. Ya maksudnya catatan itu seberapa kan nggak bisa disamakan defecation dan urination pada saat memang nggak bisa menekuk apa sih yang bisa di down di situ di proses operasi. Apa nggak disangka aja? Dari awal yang begitu. Harus disangka dari awal. Wearing undressing clothes, mampu dalam posisi duduk, wearing or opening footwear juga mampu dalam posisi duduk. Putting foot in mouth and cutting foot into pieces, using cutter mampu. Semuanya sampai eksperpaten. Jadi memang pada pasien ini itu dok untuk nyarinya ketika weight bearing atau berjalan, nyarinya itu di bagian anterior nih sama di sebelah Life and household tasks, pasien mampu preparing simple meals dalam posisi duduk and preparing complex meals, washing and drying clothes and garments, dan mampu mencuci manual dalam posisi jongkok,
Akhirnya pasien menggunakan mesin cuci. Cleaning cooking area and utensil, cleaning living area, use household items, installing daily necessities, mampu menggunakan coded cooking selama 10 menit. Kalau kegiatannya melebihi 10 menit, bisa kalian sering istirahat. Beverage, tapi mampu. Dia pakai mesin cuci atau enggak sih? Pasien bilangnya awalnya tuh memang seringnya nyucinya pakai tangan doang. Mesin cucinya buat apa? Akhirnya beli mesin cuci gitu karena keterbatasan sekarang Ya, kan gak ada yang tangan itu harus jongkok gitu. ya, karena nyucinya di bawah. Kan ini juga. Kocorannya di bawah. Hah? Kocoran. Emang harus di bawah ya? Kocorannya. Maksudnya di bawahnya ada di bawah. Ada fotonya. Ya nggak apa-apa, kamu mendekati dia tidak mampu. Jadi kalau dalam itu mesin cuci. Kalau mesin cuci berarti sehariannya dia bisa nggak dalam proses aktivitinya, dalam menyikapi. Karena mobil Kan tidak harus balik lagi atau memang mau balik lagi nanti mesin cuci dijual. Atau dia akan menggunakan ini gitu, dalam kesehariannya. Kalau misalnya dia akan pakai mesin cuci, ya sebetulnya mah nggak usah dibahas mengenai dia jongkoknya. Kecuali dia harapannya pengen bisa mesin jongkok lagi. Mesinnya buat apa? Ya, terus dia buat apa? Atau nyewa, mungkin dia nyewa mesin cuci nggak? Bagi ke tetangga. makanya sih pas ngebilasnya itu dok jadi susah. Oh, Mesin kitanya nggak ada bilasnya. Iya jadi pas ngebilasnya itu harus pakai keran lagi gitu. Di bawah Jadi dua keran. tabung. Ini 2 tabung, dari 2 tabung saya kan. udah pindah. Oh, kan tetap aja berdiri. Apa mesin cuci di bawah gitu? Ini harus diajarin cara cuci. Edukasinya. Pada Barclay Index didapatkan 70, interpretasinya partial dependent. Komunitas sosial dan masyarakatan, pasien mampu mengikuti pengajian rutin setiap 1 kali per bulan. Mampu untuk sholat, pasien ruku dalam posisi duduk. Di immediate family, keluarga pasien menuntut untuk melakukan terapi di rumah sakit, untuk pengembangan sakit, pasien menggunakan motor dan berobat menggunakan BPJS. Dan supporting examination didapatkan ronsen genome extra pada tanggal 8 Desember 2024. Misalnya pada posisi lateral tampak fraktur distal os femur dengan posisi fraktur tampaknya bergeser. Tampak protesa di genome extra dengan posisi stabil, besar, bentuk dan struktur trabecular tulang untuk genome extra lainnya dalam batas normal. Pada bulan Juni 2025 dibandingkan dengan foto tanggal 8 Desember 2024 tadi terpasang fiksasi internal pada os femur posisi stabil, tidak tampak lagi fraktur dengan alignment fragmen baik, terpasang protesa pada distal femur dan proximal tibia posisinya stabil. Saat ini tidak tampak gambaran osteomyelitis. Laporan operasi di Juli 2025, jenis anestesinya spinal anestesia dengan diagnosis problemnya extension kontraktur at right knee joint, indikasi operasinya extension kontraktur, dan diagnosis fase bedahnya post division of knee joint due to extension kontraktur at right knee joint. Dilakukan jenis operasinya division of knee joint, dilakukan insisi sesuai operasi langkah, pasiennya supine, klasifikasi tindakan operasi disebel. Prosedur operasi yang dilakukan setelah di sedang anestesi positioning di cleansing, scrubbing, draping pada area operasi, dilakukan insisi pada medial approach di sel femur sesuai dengan insisi lama, diperdalam hingga ditemukan pada bentuk jaringan fibrotik pada sisi medial anterior dan lateral di sel femur hingga ke arah intraartikular, dilakukan division of joint, tulis kontraktur dengan jeda kuadrisepsi teknik, lalu
berupa operasi dijahit, dressing, dan operasi selesai. Diberikan paracetamol, pila nyeri, dan penanganan antiarsa posisi 90 derajat sampai CPM. X-ray pos operasi. Tidak tampak lagi fiksasi internal distal osfemor tidak tampak garis fraktur dengan posisi tulang baik, pasang protesa di artikulasi iliopsoas dengan posisi stabil, dan posisi tulang baik besar bentuk struktur trabekula tulang dalam batas normal, tidak tampak gambaran osteomielitis. Yang sampai kordeksa hingga pasien jatuh kembali di kamar mandi pada bulan November 2025, tampak fraktur kompleks seperti dari salah osfemor desa dengan posisi fraktur sedikit bergeser. Lalu ini pos yang kedua, tanggal 11 Februari 2026 terpasang protesa pada distal osfemor dan dia posisi stabil. Perangan pasang fiksasi internal pada osfemor posisi stabil, masih tampak fraktur, tapi alignmentnya relatif baik, belum tampak pembentukan halus. Saat ini tidak tampak gambaran osteomielitis. Ini belum femur. Limitation in professional walking, dilungus muscular pain, joint stiffness, muscle weakness, at pausa postural member dextra periode 5 bulan, dan posterior venous dextra periode 1 tahun. Semua pas datang ke pertama kali di divisi muscular rehab, dirujuk dari polirehabilitasi medik RSUD Kota Bandung dengan chronic pain dan kontraktur venous dextra postural venous dextra periode 5 bulan dan posterior 1 tahun. Didapatkan nyeri dan kaku pada lutut kanan sejak 5 bulan yang lalu setelah operasi pada paha kanan karena terjatuh di kamar mandi. Pasien masih mau berjalan 10 menit dan berdiri 10 menit, setelah itu lutut kanan tersendiri. Menggunakan quadripod cane sejak 1 tahun terakhir untuk berjalan di dalam maupun di luar ruang. Ada pemeriksaan fisik ditemukan hipotrofi quadriceps dan Lanjut aja udah. daftar masalahnya, postural femur dextra POD 5 bulan, postural KR POD 1 tahun. Rehabilitation problemnya terdapat gangguan mobilisasi, nyeri posteroletal, joint stiffness, dan muscle. Aktivitasnya advonan, nasionalnya advonan, atau nasionalnya ADL sampai mandiri, mau berjalan mandiri dan quadripod cane tanpa nyeri, dan limited community walk. Sebagai quadripod gitu. Fungsional mampu berjalan mandiri dengan quadripod tanpa nyeri. Jadi dari BBS-nya itu dia responden 4/5. Oke, BBS-nya kenapa dulu? Apa analisanya gimana? Kenapa BBS-nya sekian? Perbaiki enggak, jadi tersimbol enggak. Atau kamu menyerah dengan itu karena tidak tersimbol di Apa coba BBS-nya apa menurut kamu kalau memang itu bisa dikoreksi apa enggak? Apa yang menyebabkan gangguan keseimbangan gitu? Oh, maksudnya Dari kondisi imbalance itu kan propriocepsinya dok ya. di BBS-nya apa? Oh di BBS. Di poin BBS-nya apa sehingga kamu mau perbaiki atau enggak? Bisa diperbaiki. Poin yang kurangnya apa? Itu reversibel atau irreversibel poin yang kurangnya gitu. Sehingga mengenai keseimbangan ini gitu. Kan berarti kan kamu kalau kayak gini berarti bilang bahwa BPS-nya tidak pernah akan bisa diperbaiki. Sehingga memerlukan quadripod. Kan quadripod gitu. Karena kita bisa sentral, bisa perifer kan. Gitu. Sentral kayaknya enggak ya? Enggak. Dari Ya kalau perifer apanya? Masternya, Dari atau BPS sensibilitasnya atau apa? Yang bisa mengganggu di kontrol geraknya, pengaruhi gitu. Limited community worker. Ya, Ngegas pakai worker. ambulator maksudnya. Ambulation. Ya udah, ini sampai lihat deh nanti programnya. problemnya di nyeri muskuloskeletal, NRS 5, bolnya NRS 2, berkurang NRS 2.
joint stiffness, deflection, pokoknya bertambah, weakness di hip flexor dan knee flexor dextra, MMT-nya bertambah. Programnya di modalitas diberikan laser, trego dan atas medial di dextra, fisioterapi 2 kali per minggu, dan US di dalam quadriceps dilanjutkan stretching deflection dan knee flexion dextra. Latihan isometrik quadriceps dan hamstring bilateral, latihan berjalan berbeda dengan quadripod. Pada programnya diberikan latihan stretching 3 kali per minggu, 2 kali 10 sampai 12 repetisi, isometric strengthening dan radio quadriceps dextra. Untuk latihan fleksibilitasnya diberikan latihan stretching, flexion dextra 2 kali sehari setiap hari, until slightly discomfort 2 kali 10 repetisi. Sebelum stretching didahului hop packs sampai 15 menit. Latihan berjalan BAT dengan quadripod game, saran untuk shell check dual energy absorptiometri dan kontrol ortopedi untuk MUA or atrometri. Terus terakhir. Ya, jadi yang pertama problemnya nyeri. Oke. Nyerinya dari mana? Apakah laser itu hanya di medial, di dextra yang membuat jalannya nyeri sampai 10 menit tadi, itu kan? Oke. Nah, sumber nyerinya jadi apa? Apakah si program ini akan memberi nyeri? Ya. Kedua nih, US ini buat apa? Buat menambah itu joint stiffness. Oke, satu-satu dulu ya. Oke, sekarang nyerinya gimana? Jadi cuma laser. Kan ini harapannya kan tanpa nyeri kan? Berarti sumber nyerinya apa yang sudah diidentifikasi? Hasil karena di medial game untuk curiganya itu karena di medial collateral ligament sampai di base answer itu sih dokter yang nyerinya yang sumber dari resisten. Ya, apakah weight bearing pada saat weight bearing dia nyeri? Dari nyeri itu. Ya, apakah dari sini, dari media kolateral yang kamu sampaikan pada saat jalan gitu kan, nyeri? Apakah weight bearingnya ataukah jalannya yang bukan weight bearingnya yang bikin nyeri? Kalau bearing sama jalan Iya, nggak apa-apa analisa kamu jadi apa? Jadi kan ini hanya modal laser yang kamu harapkan bisa membantu mengurangi sumber nyeri gitu kan? Ada lagi nggak menurut kamu dari pemeriksaan tadi? Kamu tuh periksa macam-macam tapi kesininya kok dangkal pisan. Ya, ada analisis yang. Emang kamu menemukan apa aja? Coba di resume, coba. Coba resume. Resume itu menunjukkan apa yang udah kamu lihat pada non fisik. Sok ada nggak di sini? Ada lagi nggak ada. Kalau nggak kita balik lagi ke penulisannya di sana yang awal lagi. Coba kamu tadi di skarnya coba ada apa tadi di skarnya? Kesannya kan banyak kan skarnya. Ada nggak Desi? Nah, terus mau diapain? Itu bisa bikin sumber nyeri nggak? Terus nggak kamu apa-apain di situ? Mana nggak ada. Coba lagi program tadi. Itu kan banyak tuh. Nggak yang tadi aja yang itu. Terakhir yang di program aja. program aja. Ya di summary-nya, summary apa? Resumenya. Nggak ada di resume. Padahal kamu capek-capek ada, nggak tahu ada tenderness, ada esi, ada edema apa yang bisa kamu pikirkan dalam sumber nyerinya yang akan kamu treat gitu. Semuanya aja yang apa yang kamu nemu gitu.
Makan. Sekali masak kita boleh cash saja. Kita bisa Oke, yang tadi yang BPS sudah ketemu. Kira-kira bisa masuk sini lagi nggak BPS-nya? Kenapa latihan rutinnya BPAT dan report pain, Eken, report Ken. Dan seperti apa nanti dengan poin tadi yang kamu evaluasi pada BPS? Kan selama ini udah BPAT bukan? Harus untuk join Hah? kontraktor. Enggak, ini latihan bersama BPAT dan report pain itu apa? Jadi dong kalau pertama kali datang ke sini dong pasiennya belum BAT dong masih di Enggak, tadi diperiksa udah 66%. iya iya dok. Jadi baru baru setelah diperiksa itu kita minta di WBAT dokter. Tapi kalau sebelumnya itu pasien belum belum sampai baru dimintanya itu untuk 50%-nya dok, belum boleh ditambahkan semuanya dokter. Jadi baru Oh, yang belum semua, maksudnya gimana belum semua? 50% juga belum sehat itu. Maksudnya gimana? masih terbat apa masih hanya Terus kamu taunya ini dia naik persennya gimana? Enggak kan selama ini udah pakai report pain, kamu bilang belum BPAT. jadi gitu, pas pertama kita baru sebelumnya itu nggak sama apa baru boleh sebagian aja dong kita belum semuanya sampai Ya WBA kamu tahu ininya tuh parsial BPAT gimana? dicek Pakai report pain. enggak dong Hah? enggak pakai kode itu Jelas-jelas. Maksudnya gimana? Enggak sebelumnya gimana sih? Enggak pakai report pain kapan? Sejak kapan? sempat nggak pakai keluar di konten itu setelah operasi yang ketiga dokter. Tahun saya ketiga itu sempat nggak pakai kode, sempat tanpa alat. Nah pas setelah operasi yang terakhir baru pakai alat lagi yang keluar di nya itu dong. Iya di November kan terakhir. Iya, Udah pakai. udah pakai lagi jadinya. Iya, pakai kan. Iya. Terus sekarang kamu mau programkan ini gitu. Padahal dari kapan dia pakai, mungkin Januari atau Desember udah pakai report mungkin. Sekarang diprogram lagi gitu. Jadi makanya kamu lihat masanya apa, periode waktunya gimana. Ini harusnya Apakah kalau sudah tadi dengan prognosisnya kamu sampai itu tetap sehingga ini jadi tetap ya. keluar ini. Iya, apakah benar itu atau gimana? Iya. Karena kita di BSN kan. Belum ketemu. Ya, itu yang harus kamu pikirkan ya. Sekarang ada masalah ya dari nyeri, dari keterbatasan, dari kelemahan. Kelemahan itu 4 ya. 4. 4 makan fungsional ya sebetulnya maka. Atau kamu mengejar deltanya. Oke deh. Sekarang coba lihat ronsennya. Yang terakhir dok. Oke. Oke, kalau lihat tadi apa sarannya apa tadi di program tadi untuk Dexa. Iya dok. Oke. Eh, oke, kalau dari terakhir ronsen kan bulan Maret, Februari. Februari. Kamu ngecek kalau dari ronsen apa pada kenapa Dexa osteoporosis yang dipikirkan di sini kelihatannya apa kalau pada ronsen? Tampak pembentukan halus dok.
Oh, satu Gimana osteoporosis? tempat yang sama dong. Di Nggak, apa yang kamu lihat di ronsen berhubungan dengan osteoporosis. Dari homogen warna Densitas itu apa yang dilihat? Hah? apa kalau bahasa Hipoden. Apa sih hipoden? Jadi kamu ngelihatnya apa ini? Radiolusen. Radiolusen? Maksudnya gimana radiolusen? Dia bisa ya. Ada nggak kalau osteoporosis di ronsennya ketemu apa? Iya. Radiolusen. Deskripsinya. Deskripsinya apa kalau AI ini? Jadi kamu berpikir tadi boleh. Terus kamu lihat di sini ada nggak sih tanda-tanda porotik gitu? Ada tuh bilangnya apa? Ya, di mana itu Alek? Kamu udah ngomong. Apa di sini? Mana? Tunjukin. Yang mana? Hah? Di pinggirnya dong. Mana? Tunjukin. Yang paling sini tuh Apa jadi? Yang disebut penipisan itu apa? Bapak itu lah kan dok. Ya, apa penipisan itu? Penipisan korteks tulang itu apa? Itu korteks tulang. Ya, apa? Kalau kan perbedaan pajak. garis putihnya. Ya, apa penipisan itu? Kalau batasnya itu apa? Kalau penebalan berarti kan penambahan. Ini penipisan, ini penebalan. Jadi apa? Korteks tulang. Kamu tahu itu penambahan, penipisan itu dari mana? Korteksnya bagian ini ya, bagian yang bertulang. Garis tulang baru kok. Kita nggak bikin kan? Ya. Lebar. Iya, makanya tahu penipisan, penebalan. Kira-kira. Luset. Luset. Kalau USG kan kodok. Terus? Kalau langsung dari kodok. Apa? Jadi ini ya dok. Jadi kan dokternya itu korteks tulang itu kan lebih tebal. Johnson yang ini kayak Mana korteks tulang lebih tebal? jadi kalau Lebih tebal itu apa? terus pada pasien ini itu pas pas raliknya langsung bentuknya nggak kan? Tuh bagus nggak? Apa itu penebalan, penipisan? Bagi ronsen pertama. Gas kolong, gas baut. Kru. Nggak, kamu yang udah kamu baca apa? Iya kalau kita kasih lobster Pak, di sini masih bagus nggak korteksnya? Nggak tahu kan? Ya, Menurut harus perbandingan. Ya, menurut ini mau nyari yang ininya, yang patahnya atau yang terakhir ini? Ini mah 2024 ya? 25 nih, oke.
Gak apa-apa, soal ini aja. Menurut kamu konteksnya bagus apa enggak? Bagus. Oke, jadi apa dong kalau gitu? Kenapa kamu periksa? Dilihat dari usia dok, pertama dia usia 23 tahun, terus faktor berulang. Enggak. Ini dengan ronsen maksudnya. Kamu kan berpikir osteoporosis kan tadi usia gitu kan. Oke. Sekarang kamu lihat ini ronsennya bagus apa enggak? Dok, kalau benar ya kalau sakit lah. Salah bicara. Konteksnya dok, Bagus kita sama itu. sininya tuh makin tipis. Ya masih dok. Yang pas bagian distal kemudian ini kan maksimalnya femur dok. Ini konteksnya Hmm. agak lebih tebal ke sini. Nah makin sini makin tipis. Yang makin deket ke proses PKA-nya itu makin tipis. Yang ini nih dok. Hmm. Jadi Jadi kami menganggap itu sampai ada osteoporosisnya. Oh iya, harusnya dia ini lebih tebal dong. Cingkirannya itu harusnya lebih tebal dibandingkan yang si yang Nih, ini kan ya memang itu konteks memang bukan lebih tebal itu mah memang yang akan memberikan gambaran gitu namanya korteks kan itu muter gitu korteks mah kan ini bulat gitu kan kalau dibikin pasti gitu tengahnya lebih kosong memang gitu sehingga memberi gambaran lebih radiolucent yang media iya, terus apa itu tipisnya itu ini sampai sini kita telusuri ke bawah yang daerah korteks ini tuh di sini tuh udah lebih tipis tuh. terus jadi Karena waktu itu ada sebuah tanda osteoporosis yang nggak sekarang yang kamu lihat yang tibia coba kiranya kadang di bawah itu tibia kan ada kelihatan tuh tibia so. Menurut kamu apa Musisi juga. ini kan ya dok korteksnya ini ini kan mulai tipis kan iya mah pasti tipis atau di situ emangnya itu apa oke jadi menurut kamu tibianya bagus nggak tuh yang kanan juga so, bagus nggak ini kalau bagus misalnya kan ini kalau bagus terus Dexa buat apa gitu kan general kalau seperti itu ya boleh lokal juga ada tapi ini klasifikasi ada kan kalau lokal mau apa kalau nggak mau apa gitu nanti gitu kalau goal standarnya deh karena kan osteoporosis di semua tempat ya. iya secara general kan yang sering yang kan berarti tiga area kan oke tiga area kan nggak termasuk ini bisa general gitu kalau misalnya baik hasilnya misalnya minus setengah gitu terus apa Minus setengah oh minus setengah di skornya terus apa kali kan normal itu lebih dari apa dalam minus satu kan tuh normal minus setengah itu enam satu setengah itu berarti lebih gede ya oh ya berarti normal kan osteopenia minus 1 sampai 2,5 di skornya itu osteopenia dok ya proses bukan sepennya teh belum ya jadi apa kalau misalnya ya jadi belum ke osteoporosis kalau nilai ya terus mau apa maksudnya oh dari segi rehabnya maksudnya kita lebih kan hati-hati kamu akan periksa nih kamu punya pikiran nih oh kalau nanti hasilnya ini begini kalau ini begini ulah itu mangke maksudnya maksudnya kita kalau misalnya ternyata misalkan hasil diskornya itu karena osteoporosis kami lebih hati-hati dalam stretching dia buat di romnya takutnya nanti dia patah lagi gitu tuh bilang patah bilang patah Porsinya cukup juga Pak. Karena pasif cukup untuk bikin patah kan. ini mungkin ke mobilisasinya dong. Jadi si mobilisasi pasiennya, tapi udah gua beri mungkin sih kita anjurin karena kan dia osteoporosis dok, berarti kan resiko untuk kejadian patah berulang. Jadi diedukasi si pasiennya untuk mobilisasinya lebih hati-hati baik itu kita bisa
ningkatin base of supportnya dengan menggunakan Kane agar lebih stabil. Gitu. Karena kalau dia pasiennya osteoporosis dok, karena akan beresiko struktur patologi. Ya, makanya risiko jatuh harus memperhatikan. Nah, osteoporosis itu kan silent disease. Jangan sampai jatuh. Dan kalau nggak ada jatuh mah nggak akan patah. Kecuali faktor patologis untuk bicara itu. Tapi kalau osteoporosis mah, gimana caranya supaya nggak jatuh? Itu BBS. balik nih ke BBS. Kirim berita sebenarnya. Mungkin ada masukan Dokter Lia? Ya dok, Ya, lagi Dokter Lia, barangkali ada masukan. ya dok, Layanan ini ya. pasiennya kalau saat ini kan keluhannya dia lebih ke nyeri ya dok ya. Kalau awalnya dia mengeluhkannya kan lutut kaku, Iya. tapi sejak ORIF yang kedua ini dia nyerinya nggak hilang-hilang gitu dok. Mungkin juga sih nyerinya dari osteoporosis juga bisa atau dari muscle weakness-nya ya dok ya. Iya, Saya setuju sih saya dok, semuanya. periksa-periksa dok. Iya, iya. Ya memang ya kan mungkin sebenarnya ada beberapa gitu ya. Nah, mana yang eh, artinya dipikirkan dari tadi bisa dari yang medial part, bisa dari muscle ininya, weakness-nya, bisa dari adhesinya, kan semuanya berkontribusi pada kemungkinan sumber nyeri. Osteoporosis ya nyerinya paling kakas ya, walaupun ada. Itu kan tetap dilihat kira-kira apa nih. Nah, sekarang yang fungsionalnya apa? Kalau dia jalan bisa nyeri, tentu itu yang lebih utama. Nanti yang osteoporosisnya yang dipikirkan atau kakunya yang tadi pola jalannya sambil diperbaiki dengan range of motion tadi. Dan tetap aja kan range of motion juga harus dipaksa. Nah, gimana caranya memfleksikan yang nanti mempengaruhi pada pola jalan. Yang weakness ya penguatan paling ya nanti mau ngejar deltanya atau enggak. Kalau saya sih nggak usah ngejar nanti fungsional kalau menurut saya. Yang gitu ya. Terima kasih Dokter Lia ya. Ini memang frakturnya di tempat yang sama. Jadi ya sering jatuh ya jangan jatuh gitu kan. Nah sekarang gimana BBS-nya yang menjadi sumbernya apa nih yang harus dianalisa. Kalau untuk Mbak, ininya dok, untuk Kalau joint motionnya kalau terakhir saya cek sih lebih ke heart ya dok ya. Saya nggak apa Dok? range Oh, of heart and motion feel. dok, ya udah firm ke heart gitu. Udah Karena heart. sebelum sebelum ORIF juga saya udah segala sebelum ORIF yang kedua udah dicoba untuk latihan juga sudah susah sekali dok sampai kita udah stop terapi juga udah 3 siklus dok ya kita udah stop terapi eh ditambah lagi fraktur lagi jadinya semakin sulit untuk eh, menambah romnya Iya, iya. ya sepertinya juga mungkin bagus juga kalau di MUA ya dok ya dicoba lagi MUA Apa udah heart? kalau Iya. nilai tesnya Bisa. bisa. Sebelum operasi sih 90 katanya dok. Setelah operasi yang kedua Oh, jadi 20. Ya kalau nilai tesnya nggak bisa, emang kemungkinan kapsular ya dok ya. Kapsular, ya kalau kapsular memang nggak logis kalau nunggu SD tendon risk ya. Kalau kan kapsular itu fibrosis di kapsulnya kan. Kalaupun kamu mau misalnya SWT, tapi kalau SWT nanti resiko periprostatik apa sakit bisa meningkat SWT jadi ya agak sulit ya. ya mungkin nyerinya aja yang utama ya kalau gitu ya. Mengurangi nyeri mungkin dengan nyeri juga bisa. Si fragmen frakturnya juga bisa bikin nyeri. Nggak tahu dia. Kalau pada saat dia beri. Jadinya dari restoran aja udah nggak
Enggak, kalau tadi di unweight bearingnya Jadi Anggur dari kayak tadi dok. ya berarti kan ada ada sesuatu yang bikin dia bearingnya nyeri. Kalau coba lihat fotonya yang ada kalusnya tadi. Nah itu coba lihat besarin. Ini yang 2000. Ini yang baru dong. Oke, saya tahu. Ya, kamu lihat ya itu yang kiri ya, sisi cortex. Oh, ini bisa tuh. Itu gila. Hilang. Ini pencet. Ini. Ya, ini kan di sini. Ya, ini kamu lihat ini. Nah, kalau weight bearing ini kan mungkin ya bisa juga bikin keris. Nah, saya artinya jadi Bisa dok. pada saat dia mungkin pada soft tissue-nya ya, yang dari anterior nggak ada ya? Ya ini anterior ya. Lateral, tutupnya. Pulangnya tuh kelihatannya enggak. Mau lihat nggak sih? Oh, itu kayak udah nggak full kayak nggak sih, nggak utuh. Nah, itu di lateral, tapi lateralnya kan itu masih kelihatan fibulanya, jadi masih ke sini ya, nggak betul-betul lateral itu. Ya mungkin ya nggak tahu, mungkin tidak akan, ya, tapi minimal ya tolerable aja ya, yang ya, kalau lihat itunya ya, mungkin ini juga nggak tahu. Di samping adesi tadi, ya, bikinnya plaster situ ya. Ya ditekan situ nyeri nggak? Di media dok. Itu kan media ini. Ini media yang atasnya. Coba aja kalau memang nyeri bisa jadi di situ. Iya. Kalau enggak ya bukan dari situ. Iya, tadi coba ditekan di daerah situ yang daerah paling. Ya kelihatannya emang jangan jatuh aja nanti bisa fraktur deh. Iya. Kenapa jatuh ya? Maksudnya lingkungannya tetap diperhatikan, kasih apa teh karpet. Udah kasih belum? Kan sering di kamar mandi ya tadi. Iya, kamar mandi. Terus. saja kalau buat skripsi ya nanti emang kita mesti ya apa Enggak. koordinasi lagi dengan ortopedi ya karena dari segi osteokinematik kan harusnya nggak salah Iya, dok. osteokinematiknya udah di artroplasti sehingga permukaan sendinya, kompresi sendinya, alignmentnya semua udah oke. Berarti kan dia fibrosis di kapsularnya dibandingkan sama soft tissue-nya itu bagus. Dia bisa program dari kalian untuk tidak kapsular. Jadi Iya, berarti saran. paling nggak sumber nyerinya sih. Jadi kalau kayak gini, komentar dong. dia berjalan mandiri dengan nyeri eksternal dok. Enggak sih. Terus perbaikan pola jalan, ya setelah saya kalau saya perbaikan pola jalan mau kalian enggak, mau kalian capek atau enggak? Iya. Nah, harusnya iya, dia bisa 20 derajat. 20 derajat itu cukup untuk swing pace maupun stand pace. Nah, kalau kalian tadi lihat di diatarasisnya, tibial advancement-nya nggak ada plotting flex-nya. Nah, itu karena apa? Itu sedangkan kan bisa sampai 20 harusnya kan? Tapi ketika di gate, dia 20-nya nggak nyampe. Situasi 20-nya itu nggak ada. Apakah perlu fasilitas? Pasang national tadi seperti itu gitu kan 20-nya mah ada 40 derajatnya mah ada Modalnya ada. 20 derajat itu masih ada apa yang membuat dia tidak bisa 20 derajat oh dia ada sensitivity ya. maksudnya atau jangan-jangan ankle-nya penuh Kayaknya penuh dong. penuh
Coba. Kayak bentuk Ekstensi bisa. Bisa juga sih. ya. Ya kalau bisa kan nggak ada itu ya. Oke. Oke. Diharuskan sama dikasih. Versinya. Ini juga benar. Ya. Berarti tujuan utama kita pendampingan eksternal sama perbaikan kewajaran. Iya. Ya. Tadi BBS belum ya sambil cari. Ada. Tadi kita BBS. Apa jadi yang ini? Yang berkurangnya poinnya apa? Ah, benar kan? Di WA. Iya benar. Hati-hati kalau buka WA yang lain. Apa Dok, jadi? Sakina dok, ingin berpendapat dok. Oh iya iya. Silakan Kak Gina. Ya, Dok, Dok, kalau misalnya menurut saya dok, mungkin tambahannya harus kita USG area PES anserin tendonnya kayaknya dok. Soalnya kalau misalnya ngelihat dari gate-nya, sebenarnya kan kalau misalnya ngelihat di fleksi ekstensinya dia minimal. Nih fleksinya juga minimal dan ekstensinya bahkan dia nggak locking tuh. Jadi kelihatannya sebenarnya area quadriceps sama si area quadriceps sama hip abductor ya sebenarnya weak. Jadi menyebabkan si area ADD-nya jadinya lebih tight. Jadi mungkin harus diperiksa pakai USG mungkin untuk melihat apakah adanya tendinitis pada area pens anserinnya dok. Biasanya sih karena di situnya tendinitis jadi semuanya tight ke arah aduktornya terus jadinya nyeri juga di bagian dalamnya sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya ngelihat dari Iya. gate-nya sendiri kan kita bisa lihat tuh dok, dia kalau misalnya dari posterior dia Trendelenburg-nya positif walaupun minimal. Kelihatannya sih memang kan karena si scar operasinya memang di area tensor fascia lata di bawah sehingga jadi nyebabin gluteus mediusnya nggak bisa kontraksi dengan baik. Terus quadricepsnya juga ketika dia mau knee extension, pas lagi stance-nya dia knee lockingnya jelek, jadi kelihatannya quadricepsnya juga sebenarnya nggak 5 full. Jadi makanya kompensasi aduktornya main, makanya dia nyeri ketika berjalan sih dok. Jadi harus dicek lagi area pas answerinnya pakai USG kalau menurut saya. Ya, ya. Jadi pertimbangan sih bisa ya. 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 Memang itu analisa semuanya gitu ya. Kan ini juga ada SCAR juga di lateral dan medial juga ya. Kan mempengaruhi juga di dampak pas pada perbaikannya kan. Karena memang dipasang plate and screw kan, jadi dibuka, dipasang ya. Mungkin dalam fase penyembuhannya bisa berpengaruh gitu yang mempengaruhi juga. Ya boleh aja mau USG. Sebenarnya kalau tidak hanya pes anserin yang tadi yang ditekannya gitu ya, nanti termasuk nanti di fascia-fascianya juga ikut nggak diproses mempengaruhi jalannya ya. Mungkin dampaknya jadi kelemahan bisa aja diproses perjalanan dan penyembuhan. Kalau tadi bisa jalan dengan pola gitu ya mungkin masih bisa ada perbaikan atau nggak setelah melihat nanti WSG boleh aja. Iya dok, kasih dok. Jadwal aja ya, kasih. Iya dok. Dan ada yang lain nggak? Yang PPDS? Apa ada PPDS-nya? Ada yang sebelumnya ada Nova sama Brandon sama Elvin dok. Oh. Ini nggak Evin apa Brandon? Nggak ada. Ya udah ada mana? Ya, karena udah stasiun nanti, jadi dilihat lagi di jadwal nanti ya. Oke. Ya dokter Lia, ada lagi dokter Lia? Kayaknya udah ya. Udah cukup dok. Ya, oke. Terima kasih semuanya ya, mudah bisa menambah wawasan kita semua ya. Terima kasih semuanya ya. Selamat pagi. Kasih dok. Atur nuhun dokter. Lagi dok. Terima kasih dokter. Kayaknya udah.
Soalnya kemarin kan sudah bisa ya. Bisa ya. Yang bisa dapat diskon kita tulis ya. Oh, harus tahu aku. Guys, makasih. Punten Akang Teteh, izin kegiatan Zoom MR Divisi Muskuloskeletal telah selesai. Tunggu recording stop.